Selamat malam, selamat berkumpul kembali di sini dalam rangka halal bihalal RT 02 dan 03 yang tambah guyup. Amin. Untuk acara pertama kami mohon sambutan dari RT 02 dan 03, kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Pak Ustadz Kartoni. Dan selanjutnya kita akan bersalam-salaman dan juga dengan sahabat bersama. Untuk itu kami persilakan RT 02. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua RW, Bapak Susiati, yang terhormat Bapak Ustadz, dan Bapak-Bapak Ibu warga RT 02 dan 03 yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara malam hari ini. Yang kita selenggarakan kali ketiga ya Pak. Untuk kali ketiga ini kita gabung. Mengapa maksudnya digabung? Supaya karena kita berdekatan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan, ada pengajian, kemudian kegiatan yang lain yang sering kita adakan secara bersama. Nah, pemikiran saya sebagai ketua RT, angka baiknya kalau kita makin kita dekatkan hubungan silaturahmi ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan. Jadi, kenapa kok tidak terpisah RT 02 sendiri atau 03 sendiri? Karena kita lihat bahwa kalau kita semakin dekat, karena ini juga kegiatan-kegiatan yang bersama, silaturahmi dan secara baik kita menjadi lebih dekat. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT 03, Bapak yang telah menerima kami untuk bisa bersama-sama menyelenggarakan acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi ladang amal buat kita semua. Dan pada kesempatan ini saya juga atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, dan masih dalam bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin pada Bapak sekalian. Demikian dari kami, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam yang kami hormati Pak Sulis, Ketua RW 08 yang sudah berkenan hadir, Pak, mengundang kami berdua, Pak Ustadz Kartoni, untuk yang sekian kali juga berkenan untuk memberikan tausiah kepada kami, warga RT 03 dan 02, serta Bapak dan Ibu seluruh warga RT 02 dan 03 yang kami cintai dan kami banggakan. Karena ini masih dalam bulan Syawal, tentunya atas nama pengurus RT 02 dan 03, khususnya Ketua RT-nya Pak Andaru dan saya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Karena memang kami berdua ini kalau dihitung dalam melayani Bapak dan Ibu tentunya masih kurang layak lah kira-kira gitu, karena kami masih kerja ya Pak ya. Enggak, kalau saya pernah baca Cak Nur menulis itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Pak Umar itu waktu memimpin Madinah pernah ada suatu unta yang jatuh. Makanya dengan menyesalnya beliau sampai kepalanya dibentur-benturkan dan menyesalnya gitu, hanya karena unta yang jatuh. Kami ini berdua dari sisi keamanan aja lah. Hampir tiap malam tuh ada spion yang hilang. Terus terang, kami berdua Bapak dan Ibu belum bisa menjaga keselamatan warga. Untuk itu kami minta bantuan kerjasamanya, kita sama-sama lah untuk menjaga itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya setelah 30 hari kita melalui madrasah kita, gitu ya, khususnya tentunya terkait dengan sosial kita, gitu, yang sangat luar biasa gitu di
bulan Ramadan, dan ini di Syawal tentunya akan segera sama-sama kita tingkatkan gitu ya, jangan dihilangkan gitu ya. Nanti Pak Kartomi bisa, Ustadz Kartomi bisa ngasih lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita tingkatkan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya. Sebagai informasi untuk warga RT 02 dan 03, untuk Ramadan tahun ini penyaluran zakat, infak dan sedekah dari warga itu terkumpul 31.650.000. Alhamdulillah, dan itu sudah kita salurkan oleh ibu-ibu pengajian kepada kurang lebih 170 paket yang tidak menerima. Jadi mudah-mudahan silaturahmi sosial kita ini terus kita tingkatkan gitu ya. Karena sesuai dengan sabda Nabi, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Jadi kalau saya analogikan, ibarat orang buta yang jalan di malam hari bawa lampu. Mungkin lampunya ini mungkin bertanya untuk apa, kan buta kan gitu. Tapi paling tidak dengan membawa lampu, orang lain yang sama-sama berjalan di malam hari tidak akan menuntut orang buta yang bawa lampu. Itu yang pertama. Jadi untuk kebaikan dia sendiri juga. Yang kedua, orang yang sama-sama berjalan di malam hari bisa memanfaatkan lampu yang dibawa orang buta ini. Dan itu udah di dalam Al-Quran, mungkin nanti Pak Ustadz bisa jelaskan lebih detail, itu di surat Al-Isra ayat 7 kalau tidak salah. Bahwa apa yang saudara lakukan kebaikanmu itu untuk kamu, balik ke kita juga gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini silaturahmi sosial ini terus kita tingkatkan gitu. Mudah-mudahan di komplek yang mungkin sebagian besar materialitasnya, sosialnya udah mulai berkurang, alhamdulillah di komplek kita ini sangat luar biasa. Itu Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga tentunya ini yang terakhir, tentunya bagi kami, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan dalam suasana yang lebih baik lagi. Amin. Nanti mohon doanya ya Pak Ustadz ya, gitu ya. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal-hal yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daru, Pak Bambang yang udah nyuri start untuk kasih tausiahnya. Jadi wakil lagi tausiahnya. Silakan Pak Ustadz, langsung ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua RW, Bapak Susiati, yang terhormat Bapak Ustadz, dan Bapak-Bapak Ibu warga RT 02 dan 03 yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara malam hari ini. Yang kita selenggarakan kali ketiga ya Pak. Untuk kali ketiga ini kita gabung. Mengapa maksudnya digabung? Supaya karena kita berdekatan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan, ada pengajian, kemudian kegiatan yang lain yang sering kita adakan secara bersama. Nah, pemikiran saya bagi ketua RT, angka baiknya kalau kita makin kita dekatkan hubungan silaturahmi ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan. Jadi kenapa kok tidak terpisah RT 02 sendiri atau 03 sendiri? Karena kita lihat bahwa kalau kita semakin dekat, karena ini juga kegiatan-kegiatannya bersama, merupakan suatu hal yang positif. Baik dari hubungan silaturahmi dan secara batin kita menjadi lebih dekat. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak RT 03, Bapak Bambang yang telah menerima kami untuk bisa bersama-sama menyelenggarakan acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi ladang amal buat kita semua. Dan pada kesempatan ini saya juga atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, dan masih dalam bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin pada Bapak sekalian.
Demikian dari kami dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang kami hormati Pak Sulis, selaku Ketua RW 08 yang sudah berkenan hadir, Pak Nomor dari kami berdua, Pak Ustadz Katomi, untuk yang sekian kali juga berkenan untuk memberikan tausiah kepada kami warga RT 03 dan 02, serta Bapak dan Ibu seluruh warga RT 02 dan 03 yang kami cintai dan kami banggakan. Karena ini masih dalam bulan Syawal, tentunya atas nama pengurus RT 02 dan 03, khususnya Ketua RT-nya Pak Andaru dan saya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Karena memang kami berdua ini kalau dihitung dalam melayani Bapak dan Ibu tentunya masih kurang layak lah kira-kira gitu, karena kami masih kerja ya Mas ya. Enggak, kalau saya pernah baca Cak Nur menulis itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Pak Umar itu waktu memimpin Madinah pernah ada suatu unta yang jatuh. Makanya dengan menyesalnya beliau sampai kepalanya dibentur-benturkan dan menyesalnya gitu, hanya karena unta yang jatuh. Kami ini berdua dari sisi keamanan aja lah, hampir tiap malam tuh ada spion yang hilang. Terus terang, kami berdua Bapak dan Ibu belum bisa menjaga keselamatan warga. Untuk itu kami minta bantuan kerjasamanya, kita sama-sama lah untuk menjaga itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya setelah 30 hari kita melalui madrasah kita, gitu ya, khususnya tentunya terkait dengan sosial kita, gitu, yang sangat luar biasa gitu di bulan Ramadan, dan ini di Syawal tentunya akan segera sama-sama kita tingkatkan gitu ya, jangan dihilangkan gitu ya. Nanti Pak Kartomi bisa, Ustadz Kartomi bisa ngasih lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita tingkatkan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya. Sebagai informasi untuk warga RT 02 dan 03, untuk Ramadan tahun ini penyaluran zakat, infak dan sedekah dari warga itu terkumpul 31.650.000. Alhamdulillah, dan itu sudah kita salurkan oleh ibu-ibu pengajian kepada kurang lebih 170 paket yang sudah menerima. Jadi mudah-mudahan silaturahmi sosial kita ini terus kita tingkatkan gitu ya. Karena sesuai dengan sabda Nabi, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Jadi kalau saya analogkan, ibarat orang buta yang jalan di malam hari bawa lampu. Mungkin lampunya ini mungkin bertanya untuk apa, kan buta kan. Tapi paling tidak dengan membawa lampu, orang lain yang sama-sama berjalan di malam hari tidak akan menuduh orang buta yang bawa lampu. Itu yang pertama. Jadi untuk kebaikan dia sendiri juga. Yang kedua, orang yang sama-sama berjalan di malam hari bisa memanfaatkan lampu yang dibawa orang buta ini. Dan itu udah di dalam Al-Quran, mungkin nanti Pak Ustadz bisa jelaskan lebih detail, itu di surat Al-Isra ayat 7 kalau tidak salah. Bahwa apa yang saudara lakukan kebaikanmu itu untuk kamu. Balik ke kita juga gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini silaturahmi sosial ini terus kita tingkatkan gitu. Mudah-mudahan di komplek yang mungkin sebagian besar materialitasnya, sosialnya udah mulai berkurang, alhamdulillah di komplek kita ini sangat luar biasa. Itu Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga tentunya ini yang terakhir, tentunya bagi kami, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan dalam suasana yang lebih baik lagi. Amin. Nanti mohon doanya ya Pak Ustadz ya, gitu ya.
Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darul, Pak Bambang yang udah restart untuk kasih tausiahnya. Jadi Pak Ustadz Katomi harus yang lebih oke lagi tausiahnya. Silakan Pak Ustadz langsung ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, warga RW 08 Pak ya? Ya, RW 8 juga RT 0203. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak RW kita yang malam hari ini bisa hadir, Pak Daru ya Pak ya, selaku RT 02 dan Ustadz RT kita. Saya gergetan mau komen Bu, ini Ustadz RT namanya. Luar biasa, bagian sudah diambil dulu sama dia. Bapak Bambang apa ya, selaku RT 3 yang sama-sama kita hormati. Juga para bini sepuh, orang-orang tua yang sama-sama kita muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya Pak saya bisa ada di sini. Ini berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi gini Bapak Ibu, kalau sedikit Pak ya kita bicara mengenai umur ini sebetulnya Bapak Ibu adalah pemberian Tuhan suka-suka, cuma-cuma kepada orang yang dia kehendaki ya Bu ya. Jadi nggak ada triknya Pak RW, nggak ada triknya, nggak ada apa tuh obatnya, makanannya, jamunya, termasuk Pak RT nggak ada amalannya ke panjang umur. Yang unik Bu, kadang-kadang orang baik-baik gitu ya, dibutuhin orang malah dipanggil cepet-cepet. Disayang. Yang brengsek-brengsek malah awet kadang-kadang. Mohon maaf ya Bu ya, itu seperti itu. Jadi makanya rahasia Allah nih. Makanya begitu kita diberikan umur lebih, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya waktu cara begini Pak ada yang komplain dulu, Pak Ustaz. Bukannya kata Rasulullah apa tuh Bu, silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Nah, jadi Bapak Ibu saya jelaskan ya. Makna di sini bukan panjang umur Bu sebetulnya, tapi memanjangkan bekas. Maaf Pak ya, kalau gara-gara silaturahim Pak RT, ya kita bisa memanjangkan umur, kita terancam immortal Bu. Namanya mati dong. Ya kemarin udah mulai payah-payah ya, gara-gara sekarang datang ke halal tambah 10 tahun lagi. Syukur lagi kan Bu ya, udah seger lagi, udah 10 tahun kemudian barangkali sakit lagi tuh, gara-gara dia main ke rumah mertuanya tuh, syukur lagi tambah 10 lagi. Ini maaf Bapak Ibu, kalau itu bisa memanjangin umur Pak RW, mungkin Nabi kita Muhammad termasuk orang yang paling panjang umur. Maaf Bapak Ibu ya Pak RT, berapa usia Nabi kita ketika wafat? 63, jadi usia yang sebetulnya belum tua-tua amat Pak RT. Jadi kalau silaturahim ini ujung-ujung ya Pak bisa nambahin umur, ya mungkin beliau termasuk orang yang tidak pernah mati-mati ya, karena beliau orang yang paling suka bersilaturahim. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita banyak bersilaturahim, insya Allah Pak, walaupun nanti ini mah jangan sekarang ya, nanti kalau kita udah nggak ada umur Pak, sebutan kita awet. Ya, disebut orang, ya Pak ya, dikenal orang, bahkan bukan mustahil. Ada seorang anak yang dihormati gara-gara kebaikan kedua orang tuanya. Ya, jadi bersyukur kepada Allah hari ini Bapak Ibu kita bisa bertemu lagi. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, berhubung tadi sudah banyak ya Bu disampaikan oleh Bapak RT kita luar biasa Pak ini tadi ceramahnya, dan juga sudah ada jamuan makan malam Pak ya. Saya kalau udah makan malam sedikit grogi Pak, takut nggak kemakan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ceramah saya Pak, ini malam 3 aja ya. Jadi gini Bapak Ibu, ada 3 Bapak Ibu amaliyah
atau kerjaan Pak, atau amalan di bulan Ramadan, ya Pak, Bu. Bahkan terlanjur divonis katanya amalan bulan Ramadan. Yang sebetulnya Bapak Ibu bisa kita kerjakan walaupun sudah tidak bersama Ramadan. Ya, makanya Bapak Ibu, mohon maaf, jangan bersedih Bu gara-gara Ramadan udah gak bersama kita Pak RT. Bersedihlah kalau kebaikan kita, ibadah kita nggak seheboh di bulan Ramadan. Betul Bu ya? Kan banyak orang-orang kadang-kadang berubah total Bapak Ibu. Ada yang di bulan puasa kemarin khatam Quran Pak RT. Ada yang sekali, ada yang 2 kali Pak. Jadi 30 juz, 30 hari kelar. Alhamdulillah bisa Pak RT. Nah, begitu udah selesai bulan Ramadan Bu, masuk bulan Syawal Pak RT ya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan pasca Ramadan, Al-Baqarah Bu nggak tamat-tamat. Gitu. Ya Pak ya? 30 hari bulan Ramadan khatam Quran Bu. Lah karena pasca Ramadan 3 bulan Al-Baqarah nggak tamat-tamat. Kan ada yang aneh Pak. Ya makanya Bapak Ibu ini ada 3 nih amalan yang sebetulnya Bapak Ibu ini bukan amalan bulan puasa. Ini amalan seumur hidup. Apa itu? Pertama Bapak Ibu adalah sholat berjamaah. Maaf Bapak Ibu ya, kalau bicara masalah sholat di bagian muslim, memang kita berjamaah Bu dianjurkan. Yang laki-laki Pak ya, kalau perempuan memang di rumah. Bu Bapak, ini ada falsafahnya Pak kalau kita berjamaah. Apa falsafahnya Pak Ustaz? Falsafahnya adalah dalam sembahyang berjamaah, kalau mau diterima oleh Allah, itu imam dan makmum harus saling support. Betul nggak Bu? Ya macam kita punya RT-nya Pak, RT 2, RT 3 ya Pak ya. Ini kalau pengen maju disupport dong sama warganya, kan begitu. Pak RT maaf Pak, nggak disupport oleh warga, ya nggak bisa apa-apa. Ya Pak ya. Warga pun nggak ada Pak RT, kayak apa Pak? Kayak ayam kehilangan apa? Kehilangan induk. Jadi harus support. Makanya Pak dalam Islam itu kalau berjamaah itu harus saling didukung. Imam itu Bu harus orang yang paling didukung oleh makmum. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, naudzubillah ya, kita berjamaah nanti ada indikasi benci kepada imam, naudzubillah. Jadi begitu imamnya maju, qomat selesai, la ilaha illallah. Aduh, kenapa dia sih imamnya? Jangan lama itu, makanya hati-hati Pak. Kalau pemimpin dibenci oleh makmum, dan imam pun, naudzubillah Pak ya, punya indikasi ngerjain makmum, wah bahaya Bu. Ini nggak boleh nih. Ya makanya kalau berjamaah apa harus saling mendukung. Bahkan kemarin saya pernah baca Bapak Ibu, sebetulnya gini Pak. Kalau sembahyang berjamaah itu pemimpin Pak Imam itu harus bisa mengakomodir hajat makmum. Apa? Bagaimana Pak Ibu? Pertama, nggak boleh baca terlalu panjang. Jadi kalau bisa baca surahnya kan yang gampang dicerna oleh makmum. Jangan beli Bu sok terapi kepada makmum kasihan. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Jadi langsung ngepers semua itu. Walaupun saya tahu Bu, memang tidak akan dibaca semua, berarti paling 3 atau 5 ayat. Tapi kata-kata Yasin itu kan subhanallah. Kata Pak Darul, Yasin lagi. Makanya baca surah yang memberikan efek apa ya? Efek nyaman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna mandal kita. Ya, itu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau imam baca surah yang dikenal oleh makmum, ini antisipasi Pak. Kalau imamnya lupa, bisa dibetulkan oleh makmum. Contoh maaf Pak RT. Bu, Pak, saya pernah jadi makmum dalam sebuah sholat taraweh di sebuah masjid. Saya kebagian jadwal kultum tarawehnya aja Pak. Jadi saya makmum. Jadi imamnya ini Pak bukan hafiz, hafal sih, tapi belum sampai 30 juz. Ada baca suatu surah yang saya pun nggak hafal surah itu Pak. Dia lupa Bu. La yunsurun. Ya nggak ada yang nyautin dong, nggak ada yang hafal. Begitu Pak saya Bu, saya diam aja, saya nggak hafal kan. Diulang lagi Bu. La yunsurun. Cicing lagi Pak. Jadi apa? Beda kalau imam, maaf ya, membaca surah yang dikenal oleh makmum. Maaf kata ya.
Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala blank. Kamu Pak, wala blank nih. Wala yaqudu, ya kan itu kan. Nyambung kan Pak? Mana sih? Makanya sebentar dari sini Bapak, ini ada filosofi. Seorang pemimpin harus bisa mengcover kebutuhan jamaah. Nah, kan orang nggak semuanya sama Bu ya. Ada yang masih muda, ada yang sudah sepuh, ada yang anyang-anyangan. Tahu nggak Pak anyang-anyangan Pak? Itu yang kalau pikirnya nggak jelas Pak. Kalau keluarnya kan waduh itu luar biasa. Ya, iya makanya di sini bisa kita ambil falsafahnya. Seorang pemimpin harus disupport oleh yang dipimpin, dan seorang yang dipimpin harus support yang memimpin. Nah kalau mau maju Pak, karena gini Bapak Ibu, dalam Islam itu kalau makmum sama imam udah saling membenci, apa kata Rasulullah? Nggak usah ke langit deh, sejengkal saja Pak RT, maaf ya, itu pahalanya nggak ngangkat Pak. Karena ini saling ini Bu, saling apa? Saling membenci. Jadi imamnya dibenci makmum, dan imam pun punya inisiatif ngerjain makmum. Naudzubillah min. Salam berjamaah Pak ya kalau memungkinkan. Ini pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tadi disebutkan oleh Bapak Ustadz RT kita itu mengenai sedekah Pak. Luar biasa. Bu, maaf nih. Kalau Bapak Ibu ini kita pahami secara keimanan Pak ya. Kalau kita ingin kita punya harta itu akan ikut bersama kita Bapak Ibu, dalam Islam itu cuma satu Bu caranya. Pak, bagaimana? Belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya harta nih, maaf, itu ada 3 Pak nasibnya kelak. Pertama, kalau ada orang Pak yang punya harta banyak, itu dia cuma untuk hobi. Maaf Pak ya, gonta-ganti mobil, gonta-ganti motor dan sebagainya. Ini saya bicara secara agama ya Pak. Kalau bicara masalah duit repot. Ustaz Karton ngomongin duit gua terserah gua kan gitu Pak. Itu sehebat-hebatnya itu barang yang kita beli Pak. Kalau cuma itu harta kita pakai, nasibnya Bu hanya jadi rongsok. Dulu Bu Bapak pernah saya diberikan hadiah Bu. Ini hadiah Pak ya. Saya kalau beli mungkin dipikir Pak. Jadi waktu itu hadiah mesin cuci Bu dari jamaah saya. Yang selalu tabung Pak. Waktu itu harganya masih antara 5 atau 4 juta. Saya pribadi Bu kalau segitu saya nggak bakal beli. Kemahalan kalau saya mah. Karena dibagi, iyalah kita ambil Bu ya. Tuh. Udah dipakai Bu sama bini saya girang banget Bu dapat itu. Karena kan enak tinggal mencat doang. Semuanya beres, rusak Pak. Rusak, nah itu mobilnya itu katanya kalau mau ganti itu inden Pak. 3 atau 2 hari, itu pun kalau ada harganya kisaran antara 750.000 ke atas. Itu kalau ada. Udah saya terima rumah Pak. Itu Pak ditawar sama tukang rongsok. Berapa? 50.000 Bro. Untung saya nggak beli. Jadi ini bukti kalau kita punya harta cuma untuk itu, nasib jadi rongsok. Satu ya Pak ya. Yang kedua, ada orang kadang-kadang kalau punya uang cuma makan. Boy tak kuliner. Ya kan, nggak boleh pegang dikit. Makan apa nih? Kita kemana nih Bu ya? Baik kadang-kadang begitu dia makan, dia share kepada teman-temannya. Udah pernah belum Pak dapat sharean foto teman-teman lagi makan di mana-mana? Seringnya. Boleh nggak saya kasih masukan Bapak Ibu? Boleh ya, Bu Bapak. Kalau Bapak Ibu ini di dalam Islam ya sebagai akhlak Pak ya. Kalau kita udah men-share kita makan di mana, makan apa, sebetulnya Bapak Ibu udah punya keharusan minimal menawarkan kepada orang yang kita share. Sambil berharap semoga dia nggak mau. Karena kalau dia mau beli kita dulu. Jadi bagaimana kosa saya nggak punya uang? Kalau nggak punya uang ya jangan di-share dong. Ya kadang-kadang Bu ya, ajak enggak, ya Bu ya, nawarin enggak, bungkusin enggak, fotonya sampai, dimakan. Tadi Pak, kan orang kan beda-beda sama kita kondisinya, ya kan tidak semuanya ada kan. Jadi kalau mau begitu kalau Bapak Ibu kalau mau share, lagi makan anu nih, ini, Bapak Ibu punya kewajiban minimal nawarin, sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga dia nggak mau. Ya Allah, semoga dia nggak mau. Karena kalau dia mau Pak, beliin. Ya kan? Jadi ada orang begitu Pak. Kalau kita punya harta cuma untuk makan, apa kata para ulama? Maaf ya, nasibnya hanya sampai lubang pembuang.
mahal, murah, enak, nggak enak itu di mulut Pak. Ya mohon maaf ya, oncom sama pizza itu kan beda kelas. Iyalah, namanya aja beda. Yang satu oncom, yang satu pizza, ya beda. Tekstur juga beda Pak. Warnanya pun beda Pak Daru. Coba kalau oncom kan hanya bulu-bulu dikit. Ya, kalau pizza kan crunchy-crunchy yang itu Pak. Pizza itu Bapak Ibu satu loyang bisa cepet ke atas. Tapi kalau oncom satu bata cuma 1.000 ya. Terus ya, oncom. Itu namanya beda Bu. Rasanya beda kan Pak? Beda kan? Harganya apa lagi? Tapi maaf Bu ya Bapak. Itu perbedaannya hanya di sini Pak. Maaf ya. Sampai di sini sama saja. Ya. Besok pagi juga makin sama. Nah kita makin bingung yang mana pizza apa yang mana oncom ini. Maaf. Jadi kalau ada orang cuma untuk makan saja, cuma sampai lubang bambu, tangan selesai. Pakai bagaimana kata Rasulullah? Infakkan hartamu, bantu orang lain. Betul kata Pak Adi tadi. Sebaik-baik manusia orang yang manfaat untuk orang lain. Kita bantu Pak. Ya, bahkan Bapak Ibu dalam Islam itu Bapak Ibu ibadah apa tuh? Ibadah sosial Pak RT jangan dianggap remeh ya. Itu punya kelas tersendiri Bapak Ibu. Ya bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa sedekah itu Pak RT, sedekah ya untuk orang lain itu lebih mulia, lebih Allah suka Pak RT daripada haji dan umroh yang sunnah. Yang sunnah tuh ya. Kalau yang belum haji ya berangkatlah. Ini yang sudah haji udah 3 kali gitu kan, umroh udah sekian kali kan, pokoknya udah oke semua dah gitu ya. Ini masih banyak kita punya duit Pak. Apa kata para ulama? Afdolnya untuk ibadah sosial. Jadi ini ibadah multifungsi Bapak Ibu. Kita kebagian apa Bu? Kebagian pahalanya, orang lain menikmati manfaatnya. Bahkan boleh jadi yang kita berikan nggak seberapa Bapak Ibu ya. Ya paling 5 atau 10 ribu kalau ada orang meminta barangkali. Tapi kan kita dapat doa yang luar biasa. Bu Pak maaf ya. Udah pernah belum didoain sama tukang minta-minta? Sering ya Bu. Bu kalau begitu jangan disuruh pulang dulu ya. Dengarkan Pak, serius. Bu, kita ngasih cuma apa ya? 2.000, 5.000, masalah apa kan? Tapi doanya tuh kadang sampai tuntas. Biar panjang umur Pak RT, sehat badan, banyak rezekinya, jadi anggota dewan. Amin dong. Dan kita nggak boleh meremehkan Bapak Ibu. Kenapa? Bu, begini ya kata Rasulullah gini. Nggak usah ngeremehin doa orang lain. Kenapa? Kata Rasul, karena kita nggak tahu Pak RT dari mulut yang mana sebuah doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngasihnya nggak seberapa Bu, tapi kita dapat kembalian yang luar biasa. Bagaimana puasa kalau kita nggak punya uang? Maaf ini contoh yang barangkali agak-agak norak Bapak Ibu. Apapun kebaikan yang membuat orang senang, terbantu gitu Pak ya, itu adalah ya Pak RT barangkali memberi kemudahan kepada orang itu layanan 24 jam, luar biasa. Ya, Pak, bisa begitu Pak? Bisa. Tapi tadi beliau sangat tawadu Bu. Emang betul Pak, tiap malam spion hilang gitu. Atau ini bahasa beliau aja kali untuk merendahkan diri ya. Ya sopan lah ya Bu. Jadi yang kedua adalah sedekah apa? Jangan hanya pada bulan Ramadan. Kapan pun bisa kita kerjakan karena ini ibadah yang luar biasa. Jadi ini falsafahnya apa? Kita harus bantu orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu terakhir adalah baca Al-Quran. Bu, Bapak, apa falsafahnya puasa? Falsafahnya Bapak Ibu. Dalam Islam itu ternyata orang yang membaca Quran terbata-bata, apa kata Rasulullah? Falahu ajron. Ibu, jadi orang yang baca Quran terbata-bata nih nggak lancar. Malah kata Rasul ini, dia dapat 2 pahala Pak. 2 pahala Pak, dari mana? Allah hargai Pak semangatnya ingin baca Al-Quran. Jadi bagi Bapak Ibu, maaf ya barangkali ada nih yang masih ya Bapak terbata-bata baca Quran, baca aja, nggak apa-apa. Pahala urusan Allah. Jangan diomelin Bu, Pak berhenti baca Quran, salah, dosa. Nah kalau orang baru bisa baca Quran Pak RW, kita bilang begitu nanti nggak bisa Bu. Karena bikin bisa itu kan apa Pak? Kebiasaan Pak ya? Kebiasaan. Tapi emang kalau belum lancar jangan jadi apa imam. Karena kan belum lancar Pak ya. Karena mungkin harus yang mudah, bukan mudah sih, yang paling fase di antara mereka.
supir ya Bu ya, dibaca aja Quran. Jadi kita nggak boleh meremehkan ibadah orang lain. Nah, ternyata bahwa itu orang yang masih terbata-bata, falahu ajr, ya baca Quran Bu. Terus rendah itu mau apa namanya, mau sehari 2 kali atau sekali minimal itu baca Quran. Karena kemarin saya baca Pak dalam sebuah postingan itu kalau kita baca Quran Bapak Ibu dengan suara ya, jadi dengan lafaz, dengan teknik yang benar itu membuat sel-sel kanker bunuh diri. Semua orang paham itu bagaimana teknik, tapi itulah keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan bacaan yang betul Pak. Jadi panjang ya panjang, pendek-pendek, rutin Pak ya. Itu membuat sel-sel imun kita bangkit dan bikin sel-sel kanker jadi bunuh diri. Baca Quran. Nah, ini membuat kita apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacanya itu Pak, ngerti nggak ngerti, nggak penting dulu deh. Yang penting kita baca. Ya Pak ya, kalau mungkin ngerti mana kapan? Ya kita kan bahasa Arab belum bisa. Pak baca Quran, belum ngerti saya, nggak baca, baca aja. Ya, kenapa? Satu huruf yang kita baca, satu hasanah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini PR falsafahnya apa? Falsafahnya adalah tidak ada kebaikan yang sia-sia. Walaupun orang nggak menghargai Pak, tapi Tuhan persiapkan pahala besar buat kita. Udah pernah belum Bapak Ibu berbuat baik tapi nggak dihargai orang? Pernah nggak Pak merasa, wah kenyang, brengsek lu, udah kerjain begini kok nggak ada komen apa? Pernah nggak begitu Pak? Nah, pernah nggak Bu? Kita udah baik-baik sama orang kok nggak dihargai, pernah begitu Bu? Kecewa nggak Pak kira-kira? Kecewa nggak? Kenapa? Kecewa, merana, tersiksa, itu wajar Bu. Satu aja saya pesan, jangan menyesal. Kenapa? Maaf Bu ya, karena gini, secara psikologi manusia itu walaupun nggak semua Pak, memang begitu kerjaannya Pak. Sering melupakan kebaikan orang lain, tapi sangat istiqomah mengenang keburukan orang lain. Itu kebanyakan begitu. Ya Pak ya, Pak RT nih maaf ya, udah kerja baik-baik, bagus banget dah, kan nggak mungkin dibilang kayak malaikat. Betul Pak Bu, sehebat-hebatnya kita nggak bakal dibilang kayak malaikat. Tapi sekali Pak RT kita salah, apa kata orang? Setan. Ya Pak ya, sekali Pak kita salah dibilang malam melintang, kita kerja siang malam, ibadah siang malam, nggak bakal dibilang malaikat. Kok bisa begitu puasa? Itu manusia Pak. Makanya kalau kita berbuat baik karena manusia, ya mohon maaf Pak ya, memang kita banyak kecewanya ya Pak ya. Jangankan warga Pak RT, Pak RW, suami pun juga banyak yang lupa kepada kebaikan istri. Ada nggak? Ada. Istri pun juga ada yang lupa kepada kebaikan suami. Anak pun juga banyak yang lupa kepada kebaikan orang tua. Sia-sia dong puasa. Bagi orang yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan dan Maha Esa, setiap pengorbanan tidak ada yang sia-sia. Andai kata sekarang lolos, nanti diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu. Ya Pak, jadi do the best. Kerjakan terbaik, yang sebaik-baiknya, insya Allah akan berbuah. Jadi kayak orang nanam Pak ya, nanam sekarang kita nanam dulu, nanti kita petik bersama-sama ya Pak ya. Nah 3 tadi mohon maaf, tolong diistiqomahkan. Ini kan identik Pak dengan amal Ramadan, benar nggak Pak? Jadi baca Quran, sholat berjamaah, apalagi Bu ya, termasuk sedekah, ini amal-amalan yang luar biasa. Yang kalau kita istiqomahkan Pak, punya nilai falsafah tinggi untuk ketentraman hidup di antara kita. Insya Allah Pak ya, amin ya Rabbal alamin. Nah Bapak Ibu, nanti habis ini kita ada acara musafahah Pak. Saling apa namanya, bersalam-salaman. Dan maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kalau acara begini Pak ada yang komen, bosan ngapain Pak? Lebih hal, masih ada Pak Lebaran. Masya Allah, ngocol banget Pak bilang begitu. Bu, Pak, maaf ya, kalau Lebaran hitungannya hanya sehari, maaf Pak, banyak yang aneh Pak. Kok aneh bosan? Contohnya Pak nih, ini Lebaran kok cuma sehari Pak ya. Ada ibu-ibu, ini mungkin kalau di sini saya nggak tahu dah, tapi kalau di saya banyak deh Pak. Daging Pak, itu kalau mau takbiran Jakarta mahal dibeli. Malam-malam dicari Pak, begadang-begadang dia bikin semur, dia bikin rendang segala macam, daging itu Pak. Begitu besok Lebaran siang-siang yang dicari bakso. Aneh nggak Bu? Aneh nggak? Dibikin sama dia tuh malam takbiran, mahal dia beli kan, begadang-begadang dia bikin apa? Rendang sama semur kan. Besok siang Bu, tapi dia cari bakso.
pernah sehari nih Pak. Bayam pokoknya pokoknya daging kayaknya udah biasa buat dia. Padahal dia bikin Bu, yang bikin juga dia kan. Tuh. Yang kedua masalah baju dah. Oh kalau baju malah lebih aneh lagi Bapak Ibu. Sebagian orang ada yang nabungnya berbulan-bulan. Galaunya sebulan. Nyarinya di Tanah Abang seharian. Makanya cuma 2 jaman. Jam 2 siang udah pakai tas terang. Segitu aja Bu, kalau cuma 1 hari lebaran. Ya kan? Tapi kalau silaturahim, kapanpun bisa kita kerjakan. Dan kalau bisa Bu, Bapak jangan nunggu lebaran. Belum apa belum? Ya belum lah. Kapan apa? Tahun depan lebaran lagi. Waduh, jangan Pak. Kapanpun. Nah, cuma kebetulan emang ada momennya nih Bu ya. Bersama bermaaf-maafan. Ini saya kira termasuk hal yang positif Bapak Ibu. Yang penting saya sampaikan di sini karena kita sebagai manusia betapapun kan Bapak Ibu tidak ada yang super Pak RT Pak RW. Jadi nggak ada orang yang sanggup hidup seorang diri. Saya diri di sini Pak RT butuh Bapak Ibu sebagai penenang. Apa kata dunia kalau kata Bonar itu? Jika kau menceramah di TK nih, TK Bintaro ya ceramah sendiri nggak ada orang-orang. Apa kata dunia? Saya butuh Bapak Ibu sebagai pendengar Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Bahkan tersenyum Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu tersenyum yang digadang-gadang sebagai ibadah paling murah, ternyata masih harus punya modal Pak RT. Apa modalnya? Modalnya harus ada lawan senyum. Kebayang nggak sih loh? Senyum tanpa orang lain Pak RT. Apa kata dunia Pak RT? Wah Bapak Bang itu ada apa kok senyum sendirian aja? Masa ada orang? Jadi kita nggak bisa. Saya punya segala-galanya. Saya nggak butuh mereka. Jangan Pak. Nggak bisa begitu. Kita butuh orang lain. Ya. Adapun perbedaan di antara kita, mohon maaf, perbedaan di antara kita bukan berarti harus dibedakan. Ya kan, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi kita saling menghormati karena ini asas untuk kebersamaan hidup kita. Ya Pak ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, "Duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas." Jadi kata Allah, ente nggak bakal tenang hidup ente. Kata Allah gitu ya. Kecuali ente perbaiki itu urusan dengan Tuhan, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu kenapa Nabi kita Muhammad dijadikan ikon oleh Allah kepada kita, karena beliau orang yang paling balance memadukan unsur akhirat sama dunia. Ya Bu ya. Jadi ibadahnya ya, pribadinya bagus, akhlaknya juga bagus. Jangan sampai nanti kita jago sholat, jago puasa, tapi lidah kita juga jago ngatain orang. Saya pernah Bu sering ketemu orang seperti itu. Kalau secara gestur fisik ya tubuh nih, pakaian dan air muka itu ahli ibadah personal, sholat. Sampai ada yang apa? Sampai hitam, bagus. Tapi kadang-kadang lidahnya terlalu tajam kepada kita. Maaf Bu ya, ada yang begitu. Ini jangan. Jadi bagus dia kepada Tuhan, tapi sangat apa ya? Semrawut kepada manusia. Atau sebaliknya Pak RT, ada yang sama manusia itu oke banget dah, sip, bagus gitu ya. Entah sholat, entah puasa juga jangan. Ya, jadi ini harus berjalan seimbang karena Allah jamin siapa yang menjaga 2 tali ini, hablum minallah sama hablum minannas, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, jadi insyaallah nih warga RW 8 RT 02 Pak 03 ini saya baru ketemu dengan Pak RT 02 Pak ya. Baru digabung bareng. Saya baru ketemu ya Pak. Iya, makasih juga ya subhanallah. Ya Pak ya, kenapa ya? Ini Pak Daru RT 02 kalau di sini ketemu ya. Semakin lama semakin bagus sambutan. Jangan besok yang ceramah dia lagi. Gimana Bu Samin? Panggil balik nggak usah dah, ini kita udah punya ustaz baru. Cakep tadi sambutannya. Ngutip ayat, ngutip hadis. Ini baru RT-nya Bu, belum RW. Saya kaget tadi ketika beliau sambutan, beliau tidak kenapa? Apa sambutan Pak? Tabu Pak. Oh tabu ya. Jadi saya menangkap hal positif baik. Jadi karena terbiasa beliau sambutan lama-lama bisa mengutip hadis, ayat dan sebagainya. Insyaallah Pak ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian tausiah dari saya. Karena saya punya komitmen ya Bu ya, ceramah seperti itu Pak. Ya sedang saja karena emang
Manusia suka dengan yang sedang-sedang saja. Semoga walaupun cuma 30 menit Pak saya berbicara tadi, semoga ada manfaatnya. Dan saya kepengen supaya kita bisa makan malam tidak jauh-jauh dengan makan malamnya Rasulullah. Ya Bu, jadi makan malam dia Rasul ya jam-jam segini nih. Jangan kebangetan malam, jangan jam 11 nyari nasi goreng Pak. Jam segini mau makan malam nih. Nah, maka saya kepengen nanti bisa makan malam di sana. Ya bayang, oh bosan maaf, saya udah nggak makan malam, sekali-kali emang nggak apa-apa loh. Ya, menghormati barangkali gitu ya, jadi kita makan malam sama-sama. Ini semoga bisa menambah erat tali persatuan di antara kita, Ibu ya. Bagi Islam Muslim menambah kokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Baik Bapak Ibu, doanya langsung Bu. Doa langsung ya, kita baca doa sama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon dibantu dengan pengaminan yang baik, yang sopan, yang khusyuk. Mungkin kalau bicara masalah kualitas saya nggak begitu bagus ya nanti, tapi dengan kebersamaan kita insya Allah Allah akan mengumpulkan semua harapan kita. Jadi untuk wilayah kita PRW ya, RW 8, RT 02, RT 03 insya Allah menjadi wilayah tempat yang aman, yang nyaman, yang kondusif. Bahkan secara umum juga kita doakan negara kita insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mohon kepada Allah semoga semuanya berkah, panjang umur Ibu ya, sehat badannya, gampang urusannya, banyak rezekinya. Insya Allah tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita baca dulu surah Al-Fatihah sebagai muqaddimah. Insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaatin nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa hassin